Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali di syuhada untuk subuh berjamaah. Semoga menjadi salah satu bagian amal soleh kita semua. Kalau yang nonton bola malam ini pasti ngantuk. Ya. Kroasia sama Brazil menang Brazil ya Pak. Ya. Yang terakhir ini, iya, Argentina lawan Belanda. Ya. Tapi yang bisa nonton bola, fokus, kemudian juga ngaji fokus itu bagus gitu ya. Ya. Yang tidak baik nonton bola nggak fokus, ngaji juga nggak fokus. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini ini masih bagian dari bicara buku ya. Judulnya adalah tafsir kata berjalan di dalam Al-Quran. Ya. Tafsir kata berjalan di dalam Al-Quran. Atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata berjalan ya, itu dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran sering dibahasakan dengan kata masya, yamshi, imshi, ya, masya atau misya, artinya berjalan. Kadang-kadang juga dibahasakan dengan kata saro, yasiru, sairon, ya, siroh, ya. Makanya ada siro nabawiyah, artinya perjalanan kenabian. Masih ada lafaz-lafaz yang lain dari itu. Nah, bahasa Al-Quran itu Bapak dan Ibu sekalian, karena dia bahasa Al-Quran yang kita diminta untuk memahami. Kita perhatikan kalau dia berbicara tentang perkara-perkara dunia, itu bahasanya adalah berjalan. Ya. Famshu fil ardi, ya, fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Berjalanlah kalian di pojok-pojok bumi atau di atas bumi, kemudian makanlah rezekinya. Yang dipakai adalah kata berjalan. Ya, berjalan itu santai. Tapi ketika dia berbicara tentang akhirat, itu bahasa yang dipakai adalah terburu-buru, mengejar, berlomba-lomba. Ya. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Ya, ini saya kira perlu kita garis bawahi karena bahasa berjalan itu boleh jadi gaya berjalannya satu. Kemana-mana kita jalannya sama. Tapi yang membedakan biasanya motifnya. Dia berjalan untuk apa. Ya. Nah, ini yang dibahas oleh buku bahasa tubuh dalam Al-Quran, salah satunya kedalaman kata berjalan di dalam Al-Quran. Nah, saya akan menyebutkan di antaranya sesuai dengan waktu yang tersedia, jenis-jenis berjalan di dalam Al-Quran.
Yang pertama ada masyatun nur wal hidayah. Berjalan dalam rangka mencari cahaya dan petunjuk. Ya. Ada orang ya keluar dari rumah itu tujuannya untuk mengumpulkan cahaya. Ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya kita keluar dari rumah subuh ini, ya. Berani ninggalin bola kan walaupun masih berlangsung kan. Ya. Itu sebenarnya dalam rangka kita sedang mencari cahaya. Ya. Menerjang atau menembus kegelapan. Ya. Kita di Jakarta kan mungkin semua terang ya. Tapi yang tinggal di kampung-kampung tidak ada cahaya itu terasa sekali kalau kita berjalan di waktu subuh. Kita seperti menyatu dengan alam. Nah, karena itu dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Basyiril masyain." Nah, perhatikan, Basyiril masyain. Beri kabar kepada orang yang suka berjalan. Kata masyain itu bentuk jamak dari orang yang melakukan jalan itu berulang-ulang. Ya. Beri kabar gembira kepada orang yang rajin berjalan, ya, ilal masajid bin nur atam yaumal qiyamah. Bahwa nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya. Mungkin hari ini kita merasa cahaya itu tidak penting karena kita hidup di bawah lampu yang terang-terang. Tapi pada hari kiamat itu cahaya orang itu beda-beda. Ada yang terang, ya. Seperti Bapak pernah lihat lampu di pelabuhan. Itu terangnya nggak kira-kira ya. Ya. Ada juga lampu yang di jalan, lampu di masjid, lampu di kamar mandi, sampai cahaya yang sekelas obat nyamuk, ya, juga ada. Ya. Nah, apa yang bisa menyempurnakan cahaya itu adalah pekerjaan jalan-jalan yang kita lakukan untuk menggapai cahaya. Makanya kalau pergi sholat subuh itu, doa yang disunnahkan dari rumah menuju masjid itu adalah Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan dalam hatiku itu ada cahaya. Wa fi lisani nur. Dalam lidahku juga ada cahaya. Wa fi wajhi nur. Di wajahku juga ada cahaya. Wa fi qalbi nur wa fi wajhi nur. Ya. Wa min fawqi nur wa min yamini nur wa min shimali nur. Dari bawah ada cahaya, di samping ada cahaya, kiri kanan juga, atas juga ada. Nah, doa ini hanya kita baca kalau kita berjalan waktu subuh. Karena memang berjalan ini adalah dalam rangka mencari cahaya. Nah, kebutuhan besar orang-orang di akhirat itu adalah meminta supaya cahaya itu disempurnakan. Ya. Apa yang dibutuhkan hari ini teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita di kuburan, Pak, adalah cahaya. Nah, ini yang Allah maksud di dalam Al-Quran. Wa yaquluna rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, hari ini kami minta supaya Engkau menyempurnakan cahaya. Nah, ini pilihan kita, Pak. Mau berjalan mencapai ini atau tidak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada masyatul kibr. Jalannya orang-orang yang
sombong, durhaka, congkak, merasa besar. Ya. Ada jalan yang seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi", perhatikan, "wala tamshi fil ardi marahan." Dalam surat Isra 37. Dan janganlah engkau berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong, merasa besar, merasa lebih dari yang lain. Ya, merasa punya pengikut, merasa punya ini dan itu. Ya. Innaka lan takhrikal arda wa lan tablugal jibala tula. Ini saya kira bahasa yang bagus ya dari Al-Quran. Karena sehebat-hebatnya engkau berjalan itu, engkau tidak bisa membelah bumi. Ya, kau berjalan itu cuma di situ aja, nggak bisa bumi terbelah itu karena kau. Ya, walan tablugal jibala tula. Dan engkau juga tidak akan menyamai ketinggian gunung. Ya, engkau cuma berputar-putar di situ, kau orang kecil. Ya. Jangan berjalan di atas bumi sombong karena engkau tidak bisa membelah langit dan tidak bisa mencapai ketinggian gunung. Ya. Nah, dalam pentas sejarah ini Bapak dan Ibu sekalian, kita dihadirkan orang-orang yang sombong gitu ya. Sombong karena kekuasaan, sombong karena pengaruh, sombong karena kebanyakan harta, sombong karena ketinggian ilmu, sombong karena kegantengan, ya, sombong karena ada juga yang jelek sombong, ada juga, ya, sombong karena ini dan itu, ya. Nah makanya itu dilarang ya. Nah, tapi ada berjalan yang disukai, yang diperbolehkan, berjalan dalam keadaan tegar di hadapan orang-orang sombong. Itu ada pengecualian, ya. Jadi kalau kita melewati orang-orang sombong, jangan buat badan kita tawadu. Perlihatkan kita tegar. Ya. Seperti yang terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat beliau namanya Abu Dujana. Ya. Abu Dujana ini sahabat Nabi, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak lama ketika dia ambil peralatan perang, ya, dari Nabi itu, dia kemudian berjalan di hadapan musuh sambil kelihatan gagah. Ya. Karena orang mau bertanding itu nggak boleh tawadu. Seperti orang mau bertinju, nggak boleh rendah hati. Mau lead MMA misalnya, nggak boleh dia rendah. Tidak harus tegar. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innaha lamasyiyatun yabghaduhallahu. Sesungguhnya sebenarnya jalan yang seperti Abu Dujana ini jalan yang tidak disukai Allah. Ya. Illa fi hazal mautin. Nah, kecuali jalannya Abu Dujana. Diperbolehkan. Ya. Jadi berjalan di hadapan orang-orang sombong memperlihatkan ketegaran itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, pertanyaannya begini. Kadang-kadang kan kita itu tidak suka dengan orang sombong kan. Orang yang Allah tidak suka, apalagi kita gitu ya. Kita tidak suka. Tapi kita harus bertanya begini, kenapa orang-orang yang seperti itu harus ada? Ya, Al-Quran punya jawabannya. Al-Quran berkata, setiap masa itu harus ada penjahatnya. Seperti juga setiap masa itu harus ada orang-orang solehnya. Ya. Supaya orang sombong sama orang soleh ini terus-terusan konflik. Terus-terusan ada perseteruan. Yang sombong tambah kelihatan sombongnya,
Yang soleh tambah kelihatan kesolehannya. Harus ada. Tidak boleh di dunia ini semuanya orang sombong. Nggak ada yang kritisi, nggak ada. Atau semuanya orang soleh, hidup gitu nggak enak. Ya, harus ada yang menolak, harus ada yang menerima. Hidup itu baru seimbang. Saya baca autobiografi Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebanyak 900 halaman. Dia cerita, ya, dia pernah di penjara di camp militer ya, ketika dia masih muda. Dia waktu di penjara itu, dia bilang itu episode hidup yang paling berat dalam hidup. Ketika seorang dai kemudian di penjara. Nah, di penjara itu sipirnya berlaku sewenang-wenang. Menjatuhkan hukuman kepada orang itu sesuai dengan seperti tabiat halusnya udah hilang. Misalnya contoh kata beliau, teman-teman dia itu ya, di camp militer Mesir itu dimasukin anjing galak. Anjing galak di dalam kamar dengan seruangan dengan orang itu. Kemudian dia dibiarin hidup dengan anjing itu. Ya. Di Mesir itu juga ada, itu saya ingat banget namanya sipirnya itu Hamzah Bashuni. Iya, kata dia itu nama itu saya akan nggak lupa, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Karena saya lihat dalam hatinya itu tidak ada lagi rasa-rasa halus. Kami sholat di penjara itu harus sembunyi-sembunyi. Padahal Mesir itu tempatnya para ulama, tempatnya Al-Azhar. Ya, harus sembunyi-sembunyi seterusnya. Tapi kata beliau, ya, dia cerita ulang, Hamzah Bashuni itu meninggal dalam keadaan menggenaskan. Ketika di jalan-jalan Mesir dia jalan, dia berpapasan dengan sebuah truk. Sebuah truk yang bawa di atasnya itu besi-besi tajam. Dia jalan berpapasan, tabrakan, kemudian besi-besi itu kemudian menusuk badan-badan dia. Nah, kita lihat orang-orang yang orang-orang yang sombong dan durhaka itu biasanya akan menyudahi kehidupan ini juga dengan cara-cara yang menggenaskan. Nah, itu catatan. Ya, banyak saya kira digambarkan dalam Al-Quran, hadis maupun sejarah orang-orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala pernah menggambarkan gaya jalannya Abu Jahal dalam surat Al-Qiyamah. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Abu Jahal itu berjalan menuju keluarganya dalam keadaan sombong. Ayat ini kata para ulama tafsir itu turun berkenaan dengan Abu Jahal. Dia namanya kan Amr bin Hisham. Ya, dia di masanya dipanggil kadang-kadang dengan Abul Hakam. Tapi oleh orang-orang Islam dia dipanggil dengan Abu Jahal. Jadi gelarnya itu dari orang-orang Islam. Tapi namanya sebenarnya Amr bin Hisham. Nah, Amr bin Hisham ini atau Abu Jahal ini datang ke Nabi, ya dengar Quran, dengar nasihat, tapi nggak ada yang masuk. Malah dilek-ledekin, kemudian tidak ada tanda ketaatan, tidak ada iman, ya, nakut-nakuti, menyakiti, ya, dan seterusnya. Ya, sehingga ayat ini turun untuk dia. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Kamu lihat Abu Jahal itu berjalan menuju sukunya, menuju keluarganya, ya, dalam keadaan berjalan dalam keadaan sombong. Nah, itu ayatnya tuh ya. Dalam Al-Qiyamah ayat 33. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Saya kira cocok ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, jenis berjalan di dalam Al-Quran itu adalah
Masyiatul waqar. Ini kebalikan dari yang pertama. Orang yang berjalan dengan rendah hati. Bukan rendah diri, beda ya, rendah hati. Bukan menunduk, tiba-tiba tabrak orang. Enggak. Hatinya yang rendah hati. Dia berjalan itu orang senang lihat dia. Keluar dari sorotan matanya ada ketulusan, dari pembicaraannya ada keikhlasan, menasehati juga enak. Nah, lihat orang-orang tua dulu yang punya sifat-sifat begini. Ya. Dia kalau berjalan kayaknya kita ingin mendekat. Ingin coba nasihati saya sesuatu. Nah, itu gaya berjalannya orang-orang yang rendah hati. Ya. Yang diabadikan di dalam Al-Qur'an sebagai salah satu sifat dari hamba Allah yang rahman. Ya, wa ibadur rahmani dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ya, sifat-sifat hamba Allah yang rahman itu adalah yang pertama adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, itu sifat-sifat hamba Allah dalam surat Al-Furqan itu banyak sekali. Banyak sekali. Tapi yang menarik, yang pertama Allah gambarkan adalah cara mereka berjalan. Itu dulu tuh yang kentara tuh. Ya, banyak sekali kan kalau kita baca Al-Furqan itu kan. Bermalam, ini dan seterusnya. Tapi Allah dahulukan gaya mereka berjalan. Ya, gaya mereka berjalan. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang ini, mereka mengucapkan salam. Ya. Nah, saya kira bisa kita lihat ya mana orang-orang yang sombong tadi dan mana orang-orang yang berjalan dengan rendah hati. Yang berikutnya adalah yang keempat, masyiatul haya. Berjalan dengan kemalu-maluan. Nah, biasanya ini larinya ke perawan. Ya. Perempuan. Tidak ada laki-laki yang berjalan kemalu-maluan, enggak ada ya. Yang ada biasanya perawan. Nah, Bapak perhatikan seorang gadis di hatinya masih bersih, badannya masih bersih, pikirannya juga masih bersih, itu akan berdampak ke cara jalannya. Dia seperti ada kekhawatiran mau diganggu orang, ya kan? Penuh kecurigaan, jalannya juga hati-hati, lirik matanya juga kelihatan. Nah, ini gaya berjalan yang malu, ya. Nah, cara berjalan seperti ini digambarkan di dalam Al-Qur'an. Ya, cara berjalan seperti ini digambarkan dalam Al-Quran ketika Allah bercerita tentang Musa dengan dua dara, gadis desa di perkampungan Madian. Yang dua gadis ini merupakan putri dari seorang laki-laki tua di masa itu. Ada yang menyebutkan dia Nabi Syuaib. Tapi para ulama-ulama yang lain seperti Wahb Az-Zuhaili, kemudian Said Qutb, itu mengatakan itu bukan Nabi Syuaib. Itu hanya laki-laki soleh yang ada di zaman Nabi Musa. Nah, kita fokus ke gadis ini, Pak. Ya. Ketika mereka pada ngantri mengambil air lah atau semacam kebutuhan itu kan dua gadis ini ikut ngantri kan di belakang. Itu di depannya banyak orang-orang kuat. Datang Musa menawarkan biar saya yang mengangkatnya. Ya. Sebagian orang mengatakan atau sebagian ulama tafsir berkata, salah satu nabi
terkuat di antara nabi-nabi itu adalah Nabi Musa. Yang berotot kuat itu adalah Nabi Musa. Dia kalau nonjok orang, orang bisa mati. Kalau kita belum tentu kan, orang musuh terluka aja. Ya, dia bisa pernah nusuk matanya malaikatul maut. Malaikat maut kabur. Bapak berani coba lawan-lawan malaikat maut. Malaikat mautnya menghadap lagi kepada Allah. Itu ada hamba mau dicabut nyawanya, nggak mau. Ya kan? Nah, itu Nabi Musa. Sebagian ulama tafsir mengatakan ketika dia mengangkat barang itu seperti 40 kekuatan laki-laki. Itu yang kemudian membuat gadis ini terpesona dengan kekuatan Nabi Musa. Nah, ini laki-laki idaman kalau bahasa kita ya. Ini yang saya cari. Ya. Nah, karena itu Allah menggambarkan cara berjalannya itu dalam surat Al-Qasas 25. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya'in. Maka datanglah salah satu dari kedua gadis itu berjalan sambil malu-malu. Ya. Jadi Nabi Musa bersandar di bawah pohon itu, datanglah gadis itu. Ya. Sambil berkata, "Wahai laki-laki, ayahku memanggilmu. Ayahku memanggilmu untuk memberikan upah dari pekerjaanmu itu." Sebenarnya kalau orang mau berpikir lebih dalam, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tanda atau isyarat yang diberikan gadis ini supaya Musa itu dijadikan jodohnya. Ya. Walaupun itu tidak boleh kita baca langsung seperti itu. Nah, ketika berjalan itu, ini kan sekarang Nabi Musa sama dua gadis ini kan mau berjalan ke rumah ayahnya kan. Ketika mau berjalan itu kan ada suasana apa yang harus diatur. Berjalannya itu kalau Musa di belakang, itu kira-kira betisnya, badannya itu akan terlihat oleh Musa. Tapi kalau Musa di depan, dia akan jadi imam dan memimpin, nanti di halo-halo aja dari belakang, kiri kanannya, walaupun Musa belum tahu jalan. Kalau kita biasanya udah milih di belakang aja, kamu di depan. Tapi kata Musa, saya di depan. Saya di depan. Saya nanti dibimbing saja jalannya. Jadi dari situasi ini Bapak dan Ibu sekalian, terkumpul dua kekuatan yang dilihat oleh gadis itu. Yang pertama kekuatan fisik, yang kedua adalah amanah. Nah, ini calon laki-laki suami itu begitu. Nah, karena itu suasana berjalan ini nanti berdampak kepada bunyi ayatnya. Berdampak kepada bunyi ayat setelahnya. Ya. Coba di scroll ke bawah-bawah itu ada. Ada, stop. Ya. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Wahai ayahku, pekerjakan laki-laki itu, maksudnya Musa. Inna khaira man ista'jarta, sesungguhnya sebaik-baik orang yang bisa kau pakai itu al-qawi al-amin. Orang yang kuat dan orang yang terpercaya. Kata qawiyu itu dia dapat dari mana gadis itu, Pak? Ketika dia mengangkat barang itu dengan kekuatan. Kata al-amin itu dia dapat dari mana? Saat dia berjalan suruh dia di depan. Ya kan? Nah, berkumpul antara kekuatan fisik dan kekuatan agama dia. Ya. Nah, karena itu apa kata laki-laki tua itu? Ya.
Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya. Wahai Musa, ya, aku ingin menikahkan salah satu, ya, anak saya ini kepadamu. Dari mana ini bisa terjadi, Pak? Saya kira Allah memulai dengan cara berjalan. Ya, cara berjalan itu. Nah, beda jalannya perawan sama janda. Kalau janda jangan lihat caranya, lihat matanya. Ya kan? Cara berjalannya beda. Ya. Nah, ini saya kira penggambaran yang unik, ya, tentang bahasa-bahasa Al-Quran. Ya, setelah itu mereka menikah, ya. Musa bekerja selama 10 tahun, ada tambahan waktu, ya. Setelah itu Musa pamit. Setelah dinikahi itu Musa pamit, ya, karena dia mendapatkan panggilan untuk menjadi nabi. Tapi sebelumnya dalam beberapa riwayat, ya, laki-laki tua itu menitipkan beberapa ekor kambing kepada Musa. Nah, hikmah besarnya adalah orang kalau kabur dari, dalam tanda kutip, buronan, itu kan posisinya kan Musa jadi buronan kan, dia dikejar-kejar. Tapi dia tidak lupa berbahagia saat-saat dia menderita itu. Dia menikah di saat-saat dia, bahasa kita, jadi buronan itu. Ya. Nah, debut dia menjadi seorang nabi itu dimulai dari situ. Ya. Dia selamat dari kejaran Firaun, mendapatkan perlindungan, ya, dari kakek itu, kemudian dia mendapatkan pekerjaan, ya, kemudian menemukan jodohnya, dan yang paling terakhir adalah awal cerita dia menjadi seorang nabi. Nah, saya kira ini episode tentang Nabi Musa, tapi di dalamnya ada kata-kata berjalan merasa malu. Tinggal 10 menit ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, saya pilih-pilih aja karena ini ada 20 cara berjalan dalam Al-Qur'an. Kebanyakan, ya. Nanti saya pilih-pilih misalnya as-sa'yu asy-syauq, berjalan untuk memenuhi kerinduan. Berjalan untuk memenuhi kerinduan. Berjalan dalam memenuhi kerinduan ini pernah disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Sama kasusnya juga. Ya. Yang pertama ada dua. Saya mau cerita tentang Nabi Yusuf dan ayahnya Yakub. Ya. Itu lama mereka tidak bertemu. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir itu sekitar 40 tahun mereka berpisah. Dan rindu seorang ayah kepada anaknya itu adalah rindu yang tidak bisa dibendung. Siapapun kita kalau punya anak, apapun masalahnya, itu adalah rindu yang tidak bisa dibendung. Mungkin anak tidak pikirin kita, tapi kita sebagai ayah akan memikirkan dia. Ya. Lama tidak bertemu itu. Pada saat saudara-saudara ini yang kita baca dalam Al-Quran banyak mengerjai Yusuf, akhirnya bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya. Pada saat mereka bertemu itu, mereka akan bertemu ayahnya, Yakub, yang sudah buta memikirkan anaknya. Sampai pada tingkat buta dia memikirkan anak. Sebelum detik-detik pertemuan itu, Allah menggambarkan
suasana batin daripada Nabi Yakub. Dia mengatakan, innila ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Sungguh aku sudah mencium, ya. Sungguh aku sudah mencium aroma Yusuf. Perhatikan, Pak. Jadi Yusufnya belum muncul, ya. Yusufnya belum muncul, aromanya sudah tercium oleh ayahnya. Nah, kita bisa melihat hubungannya yang sangat kuat. Laula antufannidun. Sekiranya kalian mengira saya tidak mengada-ada. Karena oleh saudara-saudaranya Yusuf ini, bapaknya ini selalu dibilang mengada-ada terus untuk Yusuf. Selalu buat drama. Ya. Sampai saudara-saudaranya itu berkata, innaka lafi dhalalikal qadim. Wahai ayah kami, engkau itu masih ada dalam kesesatanmu yang lama. Artinya penyakitmu yang dulu itu enggak hilang-hilang. Tapi saya merasa menyebut kata sesat kepada ayah itu, mungkin di masa itu tidak itu biasa ya. Kalau kita bilang teman kita sesat kan kasar tuh, Pak. Ya. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah Yakub sudah mencium aroma anaknya. Karena orang yang rindu kepada seseorang itu, apapun baunya biasanya dia harum. Kita kalau senang cinta kepada seseorang itu, apapun omongannya, itu jadi terlihat harum. Nah, ini pelajaran, Pak. Seperti seorang ibu nih, yang mengurus anaknya. Anaknya nggak mandi berhari-hari. Bagi kita itu kan aromanya tidak harum atau tidak enak lah ya. Tapi pandangan seorang ibu, ya itu akan selalu harum. Itu akan selalu harum. Itu potret yang seperti ini namanya bergerak, berjalan untuk menemukan kerinduan itu. Ya. Nah, ini juga yang kita temukan dalam kisah Nabi Musa. Dia buru-buru ingin berjumpa dengan Robnya, ya. Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Apa yang kata Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku terburu-buru, ya, menuju engkau dalam rangka engkau ridho. Perhatikan kata-kata terburu-buru. Ya. Datang ke masjid itu sesuatu yang baik. Tapi orang yang terburu-buru itu ada nilainya sendiri. Ada nilainya sendiri. Ada orang biasanya jalannya santai aja, karena sudah normatif, karena sudah biasa dia jalan, udah nggak ada rasa. Tapi ada orang yang bisa berjalan ke sini nih, selalu meresapi jalannya itu. Kadang-kadang dia khawatir ini telat nggak sih? Ini dapat ini nggak sih? Keterburu-buruan itu sendiri ada nilainya. Ngerti nggak yang saya maksud ini, Pak? Ya, insya Allah sih ngerti ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah as-sairu lailan. Berjalan di malam hari. Rata-rata orang kalau mau berangkat itu, ya, kita ini milih waktu-waktu aman. Ya, pagi, siang, sore, karena terang. Tapi dalam Al-Quran itu ada bahasa jalan di malam hari. Karena memiliki tujuan tertentu. Biasanya tujuannya itu adalah untuk menghindari siksaan atau hukuman atau bencana atau gangguan di jalan.
Seperti Bapak mau mudik ke Jawa. Ya kan? Saya kira tidak milih waktu pagi kan, kadang-kadang milih waktu malam. Atau misalnya subuh atau tengah malam. Tujuannya apa Pak? Supaya hindari misalnya macet di jalan. Ya, Nabi SAW itu dipilih berjalan dari uh, Masjidil Haram ke langit itu di waktu malam. Kita bertanya kan bisa saja di waktu siang. Ya kan? Kenapa Allah memilihnya di waktu malam? Karena malam itu suasana alam semesta itu mengeluarkan pesonanya. Ya, mengeluarkan pesonanya, kita lebih merasa hening. Ya, kita saja nih kalau naik pesawat berada di atas awan itu kayaknya kita dengan awan-awan itu aja kan. Bagaimana kalau kita berada di malam hari? Nah, ada orang-orang yang memilih perjalanan itu di malam hari. Seperti Allah Subhanahu wa taala pernah menggambarkan ya, pernah menggambarkan tentang dia mengajak keluarganya atau Allah menyuruh keluarga Nabi Lut supaya keluar di malam hari. Kita bisa temukan ayatnya dalam surat Hud 81. Qalu ya Lut. Ya, atau kaum Nabi Lut berkata, ini para malaikat ya. Ya Lut, inna rusulu rabbika. Sesungguhnya kami ini utusan-utusan Rabbmu, lan yasilu ilaika. Musuhmu tidak akan sampai kepadamu. Fa asri bi ahlika bi qita'in minal laili. Karena itu keluarlah engkau dari rumahmu itu di penggalan-penggalan malam. Ya. Ya supaya tidak ketahuan musuh. Ya, berjalan di malam hari. Ya. Wala yaltafit ahadum minkum illam ra'ataka. Engkau tidak ditoleh kecuali istrimu, ya. Dan ketahuilah waktu subuh itu dekat. Ya. Jadi kata orang sepanjang-panjangnya malam itu ada waktu fajar. Nah, subuh itu adalah tanda membangun harapan. Sebanyak-banyaknya kita berada dalam lipatan-lipatan malam yang gelap, itu pasti Allah menyudahi waktu malam itu dengan subuh. Artinya apa? Kita tidak dibiarkan dalam kegelapan terus. Ya, Allah itu membuat waktu fajar, karena waktu fajar itu adalah waktu pengharapan. Dan suasana alam semesta ini terindah di dua waktu. Ya, di dua waktu. Jadi kalau Bapak memotret dunia itu ada dua waktu yang paling indah. Pertama, waktu-waktu sore. Yang kedua, waktu-waktu seperti ini. Dan Syekh Khaid Al-Qarni berkata, suasana surga itu kira-kira berada di waktu-waktu seperti itu. Tidak panas, tidak dingin. Nah, berada di waktu seperti sore dan pagi-pagi seperti ini. Itu adalah waktu alam semesta yang paling indah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang saya bisa sampaikan. 1 2 3 4 5 6 ya. Saya sudah menyiapkan 19 cara berjalan di dalam Al-Qur'an, tapi mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa lanjutkan. Ini saja, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada guru kita, Pak Ustadz Yasir.
syuruk, masih 1 menit dan kita juga masih menunggu waktu untuk bisa sholat isya. Ada kesempatan buat para jamaah yang hadir di rumah, yang ikut melalui online, maksud saya atau hadir di masjid, silahkan jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada? Mungkin dari, sebentar, Ayo sil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon tanya. Pertanyaannya mungkin tidak ada kaitannya sama berjalan ini. Karena dari tadi kita duduk tidak berjalan-jalan. yang pertama, itu tadi banyak diceritakan juga Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf. Pertanyaan saya, Nabi Yakub ini sebenarnya umatnya siapa? Karena kan tidak, umatnya Nabi Yakub itu siapa? Karena tidak banyak cerita tentang Nabi Yakub selain daripada keluarganya sendiri. Mengurus anak-anaknya yang dinamikanya sangat luar biasa sehingga menjadi pelajaran yang juga luar biasa buat manusia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya tadi Ustadz menceritakan ada tafsir dari, kalau nggak salah tadi, ayat Al-Qarni, itu bahwa waktu-waktu subuh dan waktu-waktu petang itu adalah gambaran seperti surga. Bagaimana gambaran neraka? Apakah seperti jam 12 dan jam 1 siang gitu? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Yusri ini luar biasa ya. Tidak bergerak dari tempat, tapi pertanyaannya luar biasa, Pak. Tapi saya coba memahami ya, maksudnya ingin menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Saya kira dalam istilah kenabian itu kita sering dengar ada nabi dan ada rasul. Ada nabi tapi belum tentu rasul. Kan kalau sudah rasul dia sudah jelas nabi. Itu saya kira pelajaran dasar ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu Bapak dan Ibu sekalian, jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak sekali. Sebelum kita ini ribuan umat yang sudah berlalu. Ada yang kita kenal, ada yang kita diceritakan, ada yang tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, minhum, saya lupa ayatnya. Jadi minhum qasasnaka wa minhum lam naqsus. Saya mungkin salah membacanya, tapi kira-kira bunyi seperti itu, ya. Bahwa ada nabi-nabi yang kami ceritakan, ada nabi-nabi yang kami tidak ceritakan. Artinya, dalam pengetahuan kita tentang umat-umat terdahulu itu, ada saja yang cuman Allah yang tahu. Dia ada di mana, nabinya siapa. Banyak seperti itu. Ya. Dan ada, nah kalau apa bedanya nabi dan rasul? Ya. Kalau nabi itu, dia hanya diangkat sebagai nabi. Ya, untuk kalangan dirinya, kalangan keluarganya, dan tidak ada beban bagi dia untuk menyampaikan ajaran, risalah khusus, ya, pesan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk diantaranya adalah Nabi Yakub, ya, Nabi Zakaria, ya, dan seterusnya. Tapi ada nabi dan rasul yang mereka itu dibebani, dia juga sebagai seorang nabi. Nabi itu kan artinya pembawa berita. Ya kan? Yas'alunaka anin naba'il azim, ya. Nabi, ya kan? Dari kata nabi, kemudian pembawa berita yang disebut nabiyun, ya. Jamaknya anbiya. Nah, nabi dan rasul itu adalah yang diberikan beban, ya, yang diberikan beban kepada mereka untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Itu kewajiban, ya. Dan setiap umat itu Allah takdirkan bagi mereka itu ada rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Ya, kami tetapkan bahwa bagi setiap orang itu, setiap generasi itu ada umatnya. Masalahnya kita tahu atau tidak itu masalah lain.
Nah, saya kira Nabi Yakub itu adalah ada di tingkat pertama itu, nabi yang kata Pak Yusril tadi, Yuswil ya, dia hanya sekedar untuk dirinya, kalangannya, desanya, negerinya, tidak cakupan yang luas. Ya. Tapi walaupun demikian, ya, nabi yang kecil begitu itu tidak sekedar melahirkan, dia melahirkan tokoh, melahirkan nabi, melahirkan generasi. Ada orang-orang biasanya, Pak, seseorang nih, bagi kita dia biasa, tapi dampaknya adalah dia sudah dari rahimnya itu keluar orang-orang hebat. Ya. Saya contoh misalnya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna itu kalau saya cari karangannya apa sih yang hebat dari Hasan al-Banna itu? Jarang kita tahu. Fotonya juga tidak ada. Tapi apa yang hebat dia? Dia bisa mengeluarkan tokoh-tokoh pergerakan di muka bumi ini. Ya. Kalau Bapak tahu misalnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Ali As-Sallabi, ya, dan seterusnya. Itu lahir dari Hasan al-Banna. Nah, ada orang biasanya gitu tuh, karangannya tidak ada, tapi yang bisa dia keluarkan adalah tokoh. Nah, orang yang bisa memproduksi tokoh itu yang luar biasa. Dan Nabi Yakub ada di tingkat itu. Ya. Lahir anaknya Yusuf. Dari keturunan itu ada Ismail, ada Ibrahim. Itu kan dari rahim siapa? Ya kan? Makanya kayak peran seorang ibu yang cuma di dalam rumah, tapi dia bisa melahirkan generasi. Ya kan? Nah, itu ada di situ. Yang kedua, kalau ditanya bagaimana suasana neraka, ya. Saya pinjam dulu ada seorang ulama juga yang ditanya begini. Namanya Imam Asy-Syu'aib ya, kalau tidak salah ya. Dia ditanya, "Wahai Imam, apakah iblis itu menikah atau tidak?" Ya. Apa jawaban dia? Karena dia tidak bisa jauh, dia bilang, "Mohon maaf, saya nggak hadiri pernikahannya." Cuma yang saya tahu dia itu banyak keturunan. Ya. Nah, saya kira mirip-mirip itu, Pak. Ya. Tidak pernah ke neraka. Ya. Mudah-mudahan juga tidak, ya. Tapi kalau penggambaran Al-Quran, ya, tentang bahasa-bahasa surga, bahasa neraka itu jelas. Ya. Ada orang salah satu hal yang kita tahu dari Al-Quran itu suasananya panas. Ya. Tapi ternyata salah satu siksaan Allah di neraka itu adalah dingin. Ya. Jadi kita gambarannya kan panas saja tuh kalau neraka tuh kan. Tapi salah satu bentuk siksaan Allah kepada penghuninya itu adalah dijadikan dingin itu jadi siksa. Ya. Nah, itu saya kira ada ayatnya di dalam Al-Qur'an, ya. Kami jadikan mereka kedinginan dan itu tersiksa. Ya. Minumannya minuman dari apa namanya? Minuman khusus, jusnya jus khusus, itu kan siksaan, Pak. Ya kan? Suasananya siksaan, tidak ada salam, tidak ada apa, itu juga tidak ada apa namanya? Bentuk-bentuk siksaan yang lain ketika Allah berbicara tentang surga. Ya. Di situ ada sungai madu, sungai susu, sungai ini, ya kan? Dan seterusnya. Ada bidadari. Mana Pak Mirza kalau ngomong bidadari, kayaknya kaplingnya dia nih, ya. Ya. Iya. Ah? Iya. Nah, saya kira ini bisa kita, tapi kalau keterangan misalnya tadi suasana surga itu hanya ijtihad dari entah beliau dapat riwayat dari mana, tapi saya kutip, ya. Tapi kalau neraka itu saya kira yang jelas dia menyiksa, tapi kalau suasana wallahu alam, ya, bisa jadi dia ada hal-hal tertentu yang kita tidak tahu. Allahu alam bisawab. Baik, Ustaz. Kami tadi ingin bertanya, Ustaz. Kalau Ustaz sampaikan terhadap orang yang sombong itu kita juga harus punya izah, berjalan tegak, itu kan Ustaz ya. Hal apa lagi nih Pak Ustadz yang dalam Al-Quran yang mungkin atau hadis yang mengajarkan kita berlaku terhadap orang-orang sombong selain tadi Ustadz berjalan? Terima kasih.
Kalau dalam bahasa-bahasa Al-Quran itu orang-orang yang merasa levelnya kuat dengan kita ajak berdebat, ya, ya kan? Tapi berdebatnya itu kita kelihatan kekuatannya daripada dia. Seperti misalnya Nabi Ibrahim pernah berdebat dengan Namrus. Itu kan Namrus simbol kesombongan kan? Tapi dia aja berdebat, ya kan? Nah, walaupun perdebatan itu Allah memenangkan Nabi Ibrahim, ya. Yang kedua dari sisi sikap, ya. Kalau kita merasa bisa meladeni dia, kita ladenin. Kita lihatkan kita lebih kuat, dia lebih ini, ya. Atau paling tidak yang terakhir, ya. Ada semacam niat tersembunyi bahwa orang itu bisa mendapatkan hidayah. Ya. Kalau tidak bisa diajak berdebat, itu diajak gulat, diajak berkelahi bisa. Ya. Seperti Nabi SAW pernah mengajak salah seorang preman jahiliyah, namanya saya lupa namanya dalam hadis itu. Orang ini kan sombong, Pak. Diajak Islam tidak mau. Tapi dia sendiri ngajak Nabi bergulat. Ya kan? Nabi ngajak dia bergulat, kalah. Nah, dia masuk Islam. Nah, ada orang-orang itu yang tipikal mau menerima kebaikan itu harus dengan cara-cara begitu. Tidak mau dia diceramai dengan cara lembut, nggak mau. Ya. Ada juga yang mau menerima kebenaran itu nanti dikasih uang baru mau. Ya kan? Saya kira ini semua ada keterangannya dalam hadis. Ya, seperti ada seorang badui yang pernah dikasih Nabi kambing satu bukit. Kata Nabi, ambil kambing itu. Jadi Nabi memperlihatkan kekayaannya. Ya kan? Tidak lama orang itu balik ke kampungnya, dia teriak-teriak, ya qaumi aslimu, wahai kaumku berislam, karena saya bertemu dengan seorang laki-laki, maksudnya Muhammad, ya. Fa innahu yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Saya bertemu dengan seorang laki-laki yang memperlihatkan, ya, kekuatan hartanya itu, dan dia berinfak sampai pada tidak takut kepada kefakiran. Artinya kita lebih hebat dari dia. Kalau dia cuma memperlihatkan nominalnya, kita perlihatkan kita bisa infak lebih dari dia. Iya enggak? Nah, itu saya kira bisa kita lakukan, ya. Tapi yang penting cara terakhir adalah dilembuti. Biasanya orang sombong itu kalah dengan kelembutan. Ya. Singa itu biasanya dia akan lembut pada waktunya. Ayam yang biasanya menerkam itu kan ayam lembut kan? Tapi sesekali dia menerkam orang. Nah, berarti pada sisi-sisi orang sombong itu ada kelembutan. Nah, Nabi pernah memperlakukan preman jahiliyah waktu itu. Saya kira dalam hadis yang sahih, ya. Saya lupa namanya laki-laki preman itu. Itu laki-laki itu ditakuti oleh masyarakat Arab. Ya, kalau tidak salah namanya Makhrama, ya. Nah, suatu waktu Nabi itu mempersiapkan topi, kopiah khusus di kamarnya. Kata Aisyah, ya Rasul, itu kopiah untuk siapa? Kata Nabi, ini untuk Makhrama. Nanti kalau dia datang saya mau kasih topi ini. Topi bukan topi kayak gitu, apa kayak semacam kita nih. Betul, ketika dia datang Nabi menghadiahkan Makhrama itu. Ya. Disentuh sisi kelembutannya, dia akan berbalik hebat kepada kita. Nah, saya kira itu yang terjadi pada Umar bin Khattab. Ya, dia merasa besar di kaumnya, tapi kesombongannya itu kita pinjam untuk menguatkan Islam. Nah, itu menarik, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan katsiran pada guru kita. Cukup ya Bapak Ibu semua karena waktu sudah 15 menit dari syuruk. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan.